Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan pembahasan mengenai pendekatan teologi dalam penelitian keagamaan. Kelompok kami beranggotakan 4 anak. Yang pertama ada Ulfiani Rosidah, yang kedua ada Zahra Alia Rahmah, yang ketiga saya sendiri Tama Naufal, dan yang keempat Yulita Indah Rizkiana. Selamat memperhatikan hasil dari kerja kami. Baik, perkenalkan saya Zahra Alia Rahmah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian teologi. Teologi secara leksikal terdiri dari 2 kata, yaitu theos yang berarti Tuhan dan juga logos yang berarti ilmu, menurut Hanafi tahun 1998. Jadi, teologi adalah ilmu tentang Tuhan atau ketuhanan. Secara terminologi, teologi adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan dan segala sesuatu yang terkait dengannya, menurut Yakub tahun 1991. Juga membahas hubungan Tuhan dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan, menurut Bakhtiar tahun 1997. Sedangkan pendekatan teologi adalah cara pandang atau analisis terhadap masalah ketuhanan dengan menggunakan norma-norma agama atau simbol-simbol keagamaan yang ada. Dengan kata lain, pendekatan teologi cenderung normatif karena keyakinan teologi atau keagamaan menjadi norma dalam melihat sesuatu fenomena. Pendekatan teologi normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan dalam wujud empirik dari suatu agama yang dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian pluralisme. Pluralisme berasal dari kata plural yang berarti jamak atau lebih dari satu. Pluralis yaitu bersifat jamak atau banyak. Pluralisme adalah hal yang mengatakan jamak atau tidak satu, kebudayaan, berbagai kebudayaan yang berbeda-beda di suatu masyarakat. Oke, yang selanjutnya yaitu implikasi pendekatan normatif dalam studi Islam. Pendekatan normatif ini akan berimplikasi dan memiliki pola pemikiran dan pemahaman keagamaan Islam yang bersifat absolut dari absolut. Pola pemikiran keislaman modern ini selalu memandang bahwa ajaran agama seluruhnya bersifat tauqifi. Atau tauqifi itu segala sesuatu itu berasal dari Allah atau Tuhan, dan itu tanpa adanya campur tangan dari makhluk. Kemudian pendekatan teologis diterjemahkan sebagai upaya memahami atau meneliti agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai hal yang paling benar dibandingkan yang lainnya. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, bahwa teologi ini merupakan suatu ilmu yang membahas tentang keyakinan adalah sesuatu yang fundamental atau mendasar, dan hal yang lainnya itu bergantung pada dasar ini. Sehingga adanya teologi ini dapat berpengaruh terhadap pola pikir manusia. Kemudian adanya pendekatan teologi normatif. Teologi normatif itu kan tadi salah satu dari pendekatan teologi macam-macamnya. Nah, adanya pendekatan teologi normatif ini bersifat teosentris. Teosentris itu hanya membahas satu, misalnya ketuhanan seperti itu, atau transitional spekulatif yang kurang menyinggung masalah humaniora seperti sosial ataupun kemaslahatan yang lainnya, sehingga ini berpengaruh pada pola pikir dan perilaku manusia. Nah, salah satu pengaruhnya itu seperti yang pertama, teologi normatif hanya berbicara tentang ketuhanan yang tidak ada kaitannya dengan persoalan umat, sehingga tidak memberikan jalan keluar atas persoalan yang terjadi. Ini terjadi karena dari teologi normatif ini bersifat teosentris, di mana keyakinan itu menjadi ahistoris, tidak konseptual dan empiris. Nah, kemudian orang-orang menjadi berpikir bahwa
Hal seperti itu atau yang tidak empiris itu tidak membantu menyelesaikan persoalan umat seperti kemiskinan ataupun kekurangan pangan. Kemudian yang kedua, semua menjadi sakral karena pemikiran umat yang sulit membedakan antara aspek normatif sakral dengan aspek yang merupakan hasil pemikiran ulama yang sifatnya relatif dan profane. Sehingga ketika ada kritik yang muncul adalah reaksi emosional umat. Jadi, tentu saja ya, karena teologi normatif ini memiliki kefanatikan terhadap paham yang dimilikinya, sehingga yang paling benar adalah agamanya, dan yang lain itu salah. Dan menurut teologi ini, kritik dari luar itu dapat menimbulkan yang namanya kelunturan terhadap keyakinan itu, terhadap dasar itu, sehingga dapat membuat orang-orang keluar dari garis yang sudah ditetapkan oleh Allah atau Tuhan, sehingga muncullah rasa curiga, khawatir, dan tidak jarang muncul tuduhan seperti kafir, sesat, murtad, dan sebagainya. Selanjutnya adalah aspek kelebihan dan kekurangan dari pendekatan normatif teologis. Tentunya, sebagai sebuah paradigma atau cara pandang, pendekatan normatif ini memiliki sisi kelebihan dan kekurangan dalam memahami dan mengkaji Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tidak satupun pendekatan atau cara pandang yang dapat mengantarkan dan menawarkan suatu kebenaran sejati atau absolut. Oleh karena itu, sisi-sisi yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari pendekatan ini adalah: yang pertama, sisi kelebihan dari pendekatan ini yaitu loyalitas beragama atau religious loyalty. Melalui pendekatan ini, seseorang akan memiliki sikap militansi dalam beragama, yakni berpegang teguh kepada agama yang dianutnya sebagai yang benar. Yang kedua adalah fanatisme beragama atau religious fanatism. Dengan pendekatan yang demikian pula, seseorang akan memiliki sikap fanatis terhadap agama yang dianutnya. Sudah sepatutnya umat beragama memang fanatik dalam memegang agamanya. Di samping itu, pendekatan ini memiliki beberapa sisi kekurangan yang melekat pada dirinya. Di antaranya yaitu: pertama, bersikap eksklusif dalam beragama atau religious exclusivism. Orang-orang yang memahami Islam dengan pendekatan normatif teologis akan menutup dirinya dari kebenaran yang dibawa oleh orang lain. Namun demikian, jika sikap eksklusif itu hanya berkaitan dengan masalah ketauhidan, maka hal itu bukan lagi menjadi suatu kekurangan. Yang kedua yaitu bersifat dogmatif. Dogmatis sendiri adalah pokok ajaran yang harus diterima sebagai hal yang baik dan benar, tidak perlu dipertanyakan lagi dan tidak boleh dibantah dan juga diragukan. Ketiga yaitu terjebak klaim kebenaran dalam beragama atau truth claim. Oleh karena pendekatan ini berangkat dari teks yang sudah tertulis dalam kitab sucinya adalah bercolak literasi, tekstualisasi, atau skriptualis, maka pendekatan ini dalam melihat fenomena keberagaman tidak mengakui kebenaran orang lain, karena menurut mereka yang mereka yakini adalah benar, dan yang tidak sama dengan mereka yakni salah. Keempat yaitu mudah tergelincir dalam pola pikir menyerang pola pikir yang cenderung Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu karakteristik pendekatan teologis normatif dalam pluralisme beragama. Dalam konteks teologi agama-agama, pluralisme mengacu kepada teori atau sikap bahwa semua agama, meskipun mengacu pada tujuan yang sama, yang absolut, yang terakhir, dan yang holigious. Selanjutnya, adapun landasan pemikiran teologi normatif selama ini dalam pluralisme beragama ialah berkaitan erat dengan karakteristik. Karakteristiknya itu ada 3. Yang pertama, kecenderungan untuk mengutamakan loyalitas kepada kelompok sendiri. Kedua, adanya keterlibatan pribadi dan penghayatan yang begitu kental dan pekat pada ajaran-ajaran teologi yang diyakini kebenarannya. Dan yang ketiga, mengungkapkan perasaan dan pemikiran dengan menggunakan bahasa aktor dan bukannya bahasa pengamat.
Nah, ketika ketiga karakter tersebut bersatu dalam diri seseorang atau kelompok, ini yang justru akan memberikan andil yang cukup besar bagi terciptanya enklavisisme, komunitas teologis yang cenderung bersifat eksklusif, emosional, dan kaku. Ketiga karakter di atas muncul ketika seseorang harus mendefinisikan posisi dirinya di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai paham teologis yang berbeda dengan dirinya. Bahkan paham teologis di luar kita itu memiliki keabsahan dan diakui eksistensinya. Belum lagi masalah-masalah sosial, politik yang sering memunculkan ketegangan dan krisis di kalangan mereka. Selanjutnya kita masuk kepada problem pluralisme beragama di Indonesia. Dalam konteks keindonesiaan, sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari beragam etnis, bahasa, budaya, dan agama. Dari keragaman ini tidak menutup kemungkinan muncul konflik dan gesekan kepentingan. Konflik yang terjadi pada komunitas keagamaan selama ini karena adanya kesalahpahaman atau kurangnya kesadaran beragama sehingga menyebabkan banyak terjadi konflik antar umat beragama. Salah satu masalah berkaitan dengan kemajemukan bangsa adalah dalam hal kehidupan beragama. Kerukunan antar atau internal umat beragama di Indonesia sangat penting karena agama bagi masyarakat Indonesia adalah sistem acuan nilai yang menjadi dasar dalam bersikap dan bertindak bagi para pemeluknya. Dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama dalam berbagai keberagaman agama di Indonesia masih banyak menyisakan masalah yang dilatar belakangi oleh agama, antara lain dipicu oleh konflik umat beragama karena perbedaan keyakinan atau akidah, pendirian tempat ibadah, dan penggunaan simbol-simbol untuk kepentingan. Problem yang paling nyata yang terjadi di masyarakat dari paham pluralisme agama ini adalah menghilangkan pokok-pokok ajaran Islam yang telah diterapkan dalam Al-Quran atau hadis, yaitu dengan cara menyamakan semua agama dengan dalih toleransi agar tercipta negara yang aman, damai, dan sejahtera. Dan materi yang terakhir yaitu implementasi pendekatan teologi normatif dalam pluralisme beragama di Indonesia. Di Indonesia sendiri, paham pluralisme agama telah disebarkan oleh kalangan muslim liberal, bahkan tokoh pembesar agama melalui liberalisme pemikiran Islam dengan dalih toleransi. Akan tetapi, apa yang diwacanakan adalah doktrin teologis dengan pernyataan-pernyataan yang mengklaim bahwa pahamnya lah yang paling benar. Cara kita untuk mengatasinya itu ada beberapa cara, salah satunya menggunakan pendekatan teologis normatif dalam pluralisme beragama. Yang pertama, toleransi dalam beragama. Pada akhir-akhir ini ramai dibicarakan di tengah masyarakat tentang betapa pentingnya toleransi dalam beragama. Islam telah memberi pedoman sedemikian jelas bahwa agama tidak boleh dipaksakan. Toleransi saat ini menjadi terasa tidak terpelihara dikarenakan di antara mereka yang berbeda merasakan ada sesuatu yang mengganggu. Bisa jadi gangguan itu sebenarnya bukan bersumber dari agamanya, tetapi berasal dari aspek lain, misalnya ekonomi, sosial, hukum, keamanan, dan semacamnya. Padahal sekalipun mereka memeluk agama berbeda, tetapi jika mereka masih sanggup menjaga hubungan baik, berperilaku adil, jujur, menghormati pihak lain, maka tidak akan terjadi atau menimbulkan persoalan dalam kehidupan bersama. Dan yang kedua itu sikap tolong-menolong dalam beragama. Secara garis besar, semua agama mengajarkan umatnya untuk menolong orang lain. Di Indonesia sendiri, tolong-menolong merupakan budaya luhur masyarakat yang mulai terkikis dengan perkembangan zaman yang lebih modern. Jika kembali berkaca dengan melihat kebiasaan orang dulu, maka didapatkan bahwa mereka sangat menjunjung tinggi perilaku tolong-menolong. Mereka yakin dan percaya bahwa di dalam perilaku tolong-menolong terkandung nilai persatuan yang akan mengantarkan pribadi seseorang saling menghargai dan menghormati tanpa memandang agama, ras maupun suku. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.